Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa para pembelajar daring. Bersama saya, Ibu Siti Sulamah, Guru SMP Negeri 2 Kolaka. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi Bahasa Indonesia kelas 9 semester ganjil, yaitu kompetensi dasar 3.2, struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Sebelum saya mulai menjelaskan materi ini, saya ingin mengingatkan bahwa kita semua perlu menjadi peliterer pribadi. Karena dengan literasi pribadi, membuka jendela dunia menuju pintu surga. Dan saya ingin mengingatkan kepada kita semua, salam literasi. 1. Utamakan bahasa Indonesia. 2. Lestarikan bahasa daerah. 3. Kuasai bahasa asing. Berikutnya, struktur teks laporan percobaan terdiri dari 6 poin. Yang pertama yaitu judul. Pada judul berisi proposisi berupa kalimat yang menyiratkan secara pendek isi atau maksud karangan. Yang kedua yaitu tujuan. Pada tujuan, penulis menulis tentang maksud dan arah yang akan dicapai dalam percobaan. Struktur yang ketiga, bahan dan alat, yaitu semua perlengkapan yang diperlukan untuk melakukan percobaan. Berikutnya, langkah-langkah atau prosedur, yaitu urutan atau tahap-tahap yang akan dilaksanakan dalam melakukan percobaan. Berikutnya, hasil. Hasil yaitu sesuatu yang diadakan atau dibuat dari percobaan. Yang terakhir dari struktur teks laporan percobaan yaitu simpulan. Simpulan berisi dari ringkasan keseluruhan hasil percobaan. Berikutnya yaitu kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Kaidah kebahasaan teks laporan percobaan ada banyak. Yang saya tulis di sini yaitu ada 6 yang utama. Yang pertama yaitu kata atau frasa benda. Misalnya air, garam, itu yang berupa kata, kemudian berupa frasa berupa kuning telur, cahaya matahari misalnya. Berikutnya itu kata bilangan. Teks laporan percobaan biasanya banyak terdapat kata bilangan. Misalnya 5 sendok, 5-nya adalah kata bilangan. 10 menit, setengah jam, dan sebagainya. Berikutnya kalimat perintah. Pada prosedur atau langkah-langkah melakukan percobaan, biasanya isinya berupa kalimat perintah. Misalnya campurkan vanila, simpanlah di dalam freezer, dan sebagainya. Berikutnya yaitu konjungsi atau kata sambung. Banyak kata sambung didapatkan ya dalam teks laporan percobaan. Misalnya kemudian campurkan garam dan air, lalu tambahkan, dan sebagainya. Berikutnya kalimat kompleks atau kalimat majemuk. Es krim sangat disukai anak-anak, namun mengandung, ya, jadi ada 2 subjek di sini, yaitu es krim disukai anak-anak dan es krim banyak mengandung bahan pengawet. Yang terakhir dari apa yang saya tayangkan tentang kaidah kebahasaan teks laporan yaitu kalimat aktif. Misalnya, bisnis ini menawarkan. Kemudian, bisnis ini sangat menyenangkan. Ada ya 2 kata ya yang merupakan kata aktif dari subjek yang ada, yaitu menawarkan, menyenangkan, menyiapkan. Itu adalah kaidah kebahasaan teks laporan. Berikutnya, ada kata kunci yang bisa saya sampaikan yang perlu diingat. Yang pertama itu struktur. Juan Balang Hasim yang perlu diingat. Ju adalah judul, an tujuan, ba adalah bahan dan alat, lang adalah langkah atau cara, ha hasil, sim adalah simpulan. Ingat, Juan Balang Hasim itu adalah kata kunci dari struktur teks laporan pekerjaan. Berikutnya, kaidah kebahasaan
Yang perlu diingat, kata benda, be. Ya. Kemudian lang, kata bilangan. Rin, kalimat perintah. Jung, konjungsi. Kom adalah kalimat kompleks. Ak, ya, kalimat aktif. Kaidah kebahasaannya belang, rinjung, kompak. Itulah tadi penjelasan dari PowerPoint tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.